selanjutnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Wafazin Ilman selaku moderator yang akan membawa dan memimpin jalannya acara, yaitu Alumni Menyapa. Dan pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas tentang disrupsi menjaga bisnis tetap eksis di kala pandemi. Jadi dengan Indonesia dengan keadaan seperti ini belum terlepas dari bayang-bayang COVID-19, dan sudah ada beberapa bulan kali ini telah banyak himbauan-himbauan dari pemerintah, itu seperti social distancing, work from home, dan juga PSBB, hingga sampai new normal yang baru dicanangkan baru-baru ini. Sehingga kegiatan melibatkan publik itu dibatasi, seperti perkantoran, instansi yang diliburkan, dan banyak lainnya. Nah, kemudian selain itu, nggak cuma itu, tapi juga terdapat perusahaan besar sampai UMKM, sehingga banyak sekali dampak yang didapat oleh masyarakat, apalagi kepada penggiat UMKM tersebut. Nah, lalu apa sih yang kita lakukan sebagai mahasiswa untuk menjaga bisnis tetap eksis di tengah kondisi ini? Mari kita tampilkan terlebih dahulu kepada pemateri yang pertama, yaitu Kak Aisyah. Di sini aku akan membacakan yang pertama CV-nya. Beliau lahir tanggal 18 Mei 1994, kemudian berkuliah di manajemen angkatan 2014 di Universitas Brawijaya dan lanjut di ITB. Kemudian organisasi experience itu pernah menjadi Head of R&D HMGM FEDUB 2014, kemudian juga pernah menjadi Human Resource Division BEM FEDUB 2015, kemudian sekarang menjadi Human Resource of Asosiasi Mahasiswa MBA ITB. Dan kemudian professional experience itu founder and owner Temu, itu bisa ditemukan di YouTube dan Instagram. Kemudian juga Head of TV HMZ Group, yaitu Cosnex Company, dan juga banyak lainnya. Dan juga Marketing Manager PT Mega Putra Jaya Perkasa tahun 2017, dan FOH Manager IO Harmonika Legacy Concert Malang 2015. Nah, mungkin mari kita sambut pemateri pertama, Kak Aisyah. Halo, Kak. Halo. Halo semuanya. Halo, Ova. Halo. Oke. Setelah pemateri pertama itu Kak Aisyah, aku akan mengenalkan pemateri yang kedua, itu Kak Fatur. Beliau merupakan akuntansi 2014 dan pernah menjabat di BEM FEDUB sebagai Public Relations Manager of the Executive Board FEDUB. Kemudian juga pernah aktif di Harvard National Model United Nations, yaitu MUN Harvard, dan juga sekarang itu menjadi Asisten Chief Executive Officer of Profesor Renald Kasali sebagai founder of Rumah Perubahan, dan juga sebagai Direktur Nusantara Indah Coconut. Sayangnya untuk Kak Fatur akan bergabung, akan menyusul maksudnya untuk nanti. Lanjut, kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu teman-teman di sini kebanyakan kan pasti belum tahu apa itu disrupsi dan juga apa sih dampak dari disrupsi. Mungkin aku akan bertanya kepada Kak Aisyah terlebih dahulu ya. Kak, apa sih yang dimaksud dengan disrupsi itu, dan juga dampak disrupsi di pandemi COVID-19 terhadap bisnis dari sudut pandang Kakak sebagai pengusaha itu apa ya, Kak ya? Kalau sebagai pengusaha sih sebenarnya ya, di akademik pun disrupsi itu sebagai, kalau kita orang awam pikirnya pasti kan ada perusakan ya di situ ya, disrupsi kan kerusakan. Nah, tapi kalau yang dipelajari biasanya di startup itu ada yang dinamakan dengan disruptive innovation. Nah, disruptive innovation itu dia sebenarnya muncul karena mengganggu perusahaan besar. Contohnya kayak kemunculannya Gojek. Gojek kan secara tidak langsung lama-lama mendisrupt bisnisnya Bluebird. Kayak gitu. Jadi istilah singkatnya seperti itulah.
Jadi dia mengganggu bisnis yang sudah ada. Sebenarnya awalnya dia muncul tuh bukan untuk mengganggu perusahaan lain, enggak. Cuman lama-lama gara-gara ada disruptive innovation ini, atau ada timbulnya ide baru, misalnya dari shifting konvensional ke digital, rata-rata orang jadinya sekarang kan misalnya karena COVID jadinya menggunakan Zoom yang sebelumnya kita nggak nyaman misalnya ketemu online. Nah sekarang udah biasa banget kayak ketemuan kayak gini. Nah dulu kan enggak tuh. Nah itu yang dinamakan disruptif seperti itu. Kan itu merupakan dampak ini ya kayak pengertian dari disrupsi kan. Mungkin apa sih Kak dampak disrupsi tersebut pada pandemi COVID-19 terhadap bisnis dari sudut pandang Kakak sendiri? Kalau dampaknya sih sebenarnya gini, kalau misalnya kita bicara COVID ya, COVID kan sebenarnya pandemi yang besar banget dan banyak shifting consumer behavior ya secara keseluruhan. Kalau kita bicara bisnis, kan istilahnya kalau bisnis kita bakalan menjual barang ke customer. Jadi kita harus memperhatikan perilaku customer karena untuk menghasilkan profit kita harus mengerti customer. Nah, behavior customer ternyata berubah dan ada 4 mega shifting sih yang dikategorikan di dalam perubahan itu. Nanti aku jelasin detailnya. Ini aku boleh share materi nggak sih? Boleh banget Kak. Oke. Sambil menunggu Kak Aisyah, kita ini lagi ya, udah kedatangan Kak Fatur Rahman sebagai pemateri yang kedua. Halo Kak Fatur. Hai. Hai. Halo Mbak Ai juga, kita reunian nih. Aduh, bisa aja nih anak-anak BEM nih mempertemukan. Iya. Dua humas. Udah sampai mana ini? Ini lagi materi Kak Aisyah, baru mulai. Oke. Siap. Ini udah kelihatan belum? Kelihatan Kak? Oke. Mantap ini. Kalau kita bicara tadi kan disrupsi, yang kita harus perhatikan di COVID-19 ini itu adalah consumer behavior. Mau itu orang yang bekerja sekarang pun di perusahaan-perusahaan harus memperhatikan ini sih, karena behavior ini yang bakalan merubah perspektifnya orang, cara berpikirnya orang, dan apalagi kalau yang bisnis ya. Kalau teman-teman mungkin ada beberapa orang yang bisnis ya di sini. Nah, ini nih dirangkum dalam 30 prediksi. Nah, jadi yang 4 mega shifting tadi yang aku bilang itu ada ini nih. Ternyata dengan COVID-19 ini kita tuh jadi punya stay at home lifestyle. Nah, awalnya kan kita ini ya masyarakat yang mobile banget, yang kita tuh nggak bisa seminggu tanpa nongkrong tuh kayaknya gimana gitu ya. Iya Kak. Nah, bener nggak? Nah, jadi kita tuh dipaksa untuk stay at home, dan itu jadi gaya hidup baru sekarang aja udah, padahal kita yang dulu nggak mau keluar nggak mau kalau di rumah, sekarang dipaksa di rumah, jadinya malah jadi generasi bener-bener rebahan. Mau itu kuliah, mau itu kerja, kita bisa kerja di jam berapapun itu atau ngerjain tugas dari jam berapapun itu. Nah, selain itu ada go virtual. Jadi kita shiftingnya semuanya dipaksakan untuk go virtual. Sama yang aku bilang kayak tadi tuh kayak misalnya ada perubahan ya dari kita belajar offline ke online, yang dulu nggak kenal Zoom jadi kenal Zoom. Terus kayak Google Meeting ini dulu mungkin teman-teman banyak yang nggak pakai, sekarang malah mungkin hampir setiap hari pakai untuk ketemu keluarga, bahkan kemarin Lebaran malah semuanya virtual ininya, maafannya. Terus ada empathic society. Nah, empathic society ini dia karena corona ini kan dampaknya besar banget ya, terutama orang-orang misalnya yang kayak bekerja yang seharusnya kerjanya buruh harian, yang bekerja tiap hari, jadinya tidak mendapatkan pekerjaan, atau dia malah tidak bisa keluar kemana-mana, jadinya nggak dapat duit. Nah, akhirnya banyak orang yang empati. Kalau kita lihat kayak kitabisa.com kan dia mengumpulkan banyak dana ya,
untuk penggalangan ini. Apalagi kalau artis-artis sekarang kan kayak banyak yang ngumpulin dana buat COVID yang terkena dampak, ataupun misalnya keluarga yang tidak mampu atau yang tidak dapat pekerjaan. Nah, ternyata hikmahnya dari pandemi ini adalah kita jadi baik lah ya, peduli sesama. Terus yang keempat itu ada bottom of pyramid. Kalian pernah belajar ini ya sih, kayak piramida Maslow? Pernah, kalau nggak salah. Jadi di Pernah dong. oh ya, pinter. Seperti kuliah, serius nih kuliahnya. Oh, Iya, serius. Yang bolosnya yang akuntansi. Jadi di bottom of pyramid itu, jadi awalnya kan sebelum COVID kita tuh udah apa ya, udah ada di tingkat ketiga apa keempat gitu ya. Kita udah memikirkan gaya hidup lah ya, kayak gimana caranya pakai sepatu yang hype misalnya, atau mungkin punya gadget baru, atau mungkin misalnya teman-teman pelanggaran Spotify, itu kan udah piramid yang ketiga dan keempat lah ya. Nah, tapi kalau karena adanya COVID ini, jadinya shifting ke piramida ke kebutuhan dasar, kayak keamanan, kesehatan, terus makan dan minuman. Banyak orang-orang yang kelaparan kan. Jadi orang-orang sebagai manusia, kita tuh berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya kita, yaitu kesehatan, keamanan. Yang awalnya kita mikirin gaya, sekarang udah nggak penting lagi. Siapa yang mau lihat coba? Kita di rumah aja kan? Iya. Kayak gitu sih. Itu 4 mega shiftingnya. Terus ini banyak kayak misalnya teman-teman juga bisa dapat insight sih dari sini. Kalau misalnya ada teman-teman yang bisnis dan penjualannya lagi down-nya, itu bisa banyak barang-barang yang ternyata udah berubah perlakuannya, terus ada yang tidak laku juga, ada yang malah laku banget. Kayak misalnya tuh frozen food sekarang laku banget, terus skincare ternyata laku banget, kayak gitu. Terus ini nih, kalau ini sih data sih sebenarnya, orang-orang mobile-nya lebih banyak di rumah, jadinya yang kayak produk-produk permainan, terus semua bisnis di onlinein. Jadi dipaksa online, mau jual apapun itu, mau jual puding, mau jual Tupperware, mau jual buku, mau jual apa aja, pokoknya mau desain grafis dan segala macam, itu pokoknya dipaksain untuk jualannya online. Nah, tapi itu jadi apa ya? Jadi keuntungan juga sih buat kita untuk lebih aktif di digital. Itu sih ininya hikmahnya dari pandemi ini. Nah, ini kalau ada yang mau bertanya aja ya langsung ya. Kalau bisa by sound aja. Oke, Kak. Terus ini kan ada shifting karena orang di rumah aja, jadinya banyak produk-produk yang laku, kayak misalnya snack, terus personal care, terus ada ini juga barang-barang elektronik juga laku, terus buku sama majalah juga lebih laku untuk sekarang, kayak gitu. Terus skincare dan make up, karena orang-orang ternyata mempedulikan perawatan tubuh ya, sebenarnya buat cewek-cewek nih. Nah, terus untuk ininya, ternyata tuh orang-orang kan butuh makan ya, dan butuh makannya itu yang mengherankannya adalah orang-orang kurang percaya dengan makan langsung di restoran. Makanya banyak kan restoran yang tutup, walaupun sekarang udah beberapa yang buka ya sih, karena kan udah new normal ya. Kalau di Malang udah new normal belum sih? Gimana ini Malang, teman-teman? Udah new normal? Apa kabar, Mas? Udah. Oh, udah. Masih transisi, masih evaluasi dulu. Jalan udah ramai jalan. Waduh. Tapi ini kan nggak naik kan ininya angka COVID-nya? Aman.
Ya, jadinya orang-orang kan nggak ke restoran kan, makanya semua food itu delivery. Kayak misalnya kopi-kopi aja ada jualan yang 1 literan, terus apa bisa dikonsumsi di rumah kan. 1 liter itu kayak 1 galon, kita bisa begadang sepuasnya dengan kopi. Yang penikmat senja masih bisa menikmati kopi. Singkatnya seperti itulah ya. Terus, nah ini karena ada home cooking revolution, ternyata barang-barang yang misalnya kayak satu paket produk makanan, jadinya sekarang udah laku banget. Banyak tuh yang kayak misalnya jual sepaket bahan makanan kayak mie sama bumbunya, terus abis itu ada rendang sama apa gitu. Karena ternyata ibu-ibu dan mahasiswa yang terjebak itu pengennya kan aman juga, tapi murah juga dan gak ribet. Nah, makanya banyak juga yang jualan malah frozen food, kayak gitu-gitu. Terus, nah ini yang aku bilang nih, frozen food. Nah, ternyata tuh karena misalnya kayak ibu-ibu rumah tangga ya, ataupun ibu-ibu pekerja, apalagi yang sebenarnya dia nggak bisa masak, tapi dipaksa di rumah, itu jatuhnya dia bakalan beli frozen food. Nah, frozen food ini dia kan langsung dimasak, jadi lebih mudah dan jatuhnya dia lebih aman kan daripada kita delivery food yang langsung jadi. Karena ini kan dari freezer. Nah, terus ini Going Omni nih, dia ada lebih kan tadi di semuanya itu di onlinein kan. Nah, di onlinein itu dia semuanya dikonekkan ke platform-platformnya dia. Jadi kalau misalnya kalian jualan apapun itu sekarang udah dikoneksikan ke misalnya langsung ke Shopee, dari Instagram ke Shopee, atau langsung beli di websitenya. Terus banyak juga teman-teman yang usaha tuh yang jualan lewat diskon-diskonan, terus dia paket-paketin, ya gitulah. Banyak juga shifting yang misalnya usaha konveksi, jatuhnya dia usaha maskeran misalnya. Terus apalagi ya? Terus jualan APD juga. Teman-teman konveksi yang ada di Bandung juga kayak gitu sih. Karena sekarang penjualan baju atau tas turun banget, jadinya mereka shifting untuk memenuhi kebutuhan APD dan masker, kayak gitu sih. Terus ini nih pasti banyak nih yang langganan Netflix kan. Banyak banget, ini naik banget pokoknya Netflix sekarang udah TOP-BGT lah. Yang udah nonton ini nih Itaewon Class ada nggak sih? Nggak ada. Ada kak. Oh, banyak ternyata ya. Ini sekarang orang-orang lebih, dulu kan kita nggak langganan Netflix kan, sekarang udah berlangganan karena di rumah aja gitu. Itu perubahan-perubahan yang kita harus alami dan terpaksa melakukan ya. Nah ini nih ternyata drama-drama Korea nih naik nih ininya konsumsinya. Nah, di awal pandemi ternyata 15%, 16%, 15%, ini pasti udah naik nih. Sekarang kan bulan April ya. Ini udah 35 kayaknya. Tinggi banget, Kak. Aduh. Nah, ini tadi yang aku bilang self-care. Nah, apalagi yang buat cewek-cewek. Aku nggak tahu kalau cewek-cewek sering skincarean juga nggak sih? Sering ya? Sering tuh yang cewek-cewek tuh kayaknya. Yang cewek-cewek gimana tuh? Enggak kak, aku mah. Ya, jadi kalau di era pandemi ini ternyata tuh produk kecantikan kayak masker, terus kayak luluran, itu tuh lagi laku banget karena kan orang di rumah tuh lihat aja deh nanti kalau kalian ketemu teman-teman kalian pasti lebih glowing semuanya. Lihat aja, perhatiin aja mukanya. Karena mereka punya banyak waktu untuk untuk merawat diri kan ya.
BTW ini aku sampai jam berapa deh? Sampai 7.40 Kak. Masih ada Oke. 10 menit lagi. Nah, takutnya ini lagi kelewatan. Nah, ini Zoom yang aku tadi jelasin. Terus ini, yang lagi laku juga work, life, play. Jadi kalau misalnya teman-teman, kayak misalnya teman-teman BEM, mungkin ada proker online dan segala macam. Terus ada mungkin yang lagi freelancer. Terus ada juga yang urusan keluarga yang harus diurusin di rumah. Nah, sekarang tuh jadinya kegiatan kita tuh jadi work, life, and play. Jadi kita bisa ngelakuin semuanya tuh di rumah. Jadi kita bisa bekerja, kita bisa hidup dengan keluarga, dan kita juga bisa bermain, kayak gitu. Jadi ini adalah revolusi, salah satu revolusi yang besar ya. Banyak juga teman-teman aku yang jadinya males keluar rumah, karena udah keenakan di rumah, kayak gitu. Gak tahu nih teman-teman nanti gimana nih. Nah ini the center of self distancing, jadinya yang tadi produk masker nih, jadi laku, orang-orang jadi kreatif kan. Pada buat masker. Terus ini contact free lifestyle. Nah, jadi kalau ini tuh dia penggunaan pengantaran paket itu sekarang tuh lebih laku karena orang kan nggak mau ketemu ya. Jadi yang distribusi barang tuh udah laku banget kayak JNE, Tiki, kayak gini nih, Pexel. Udah, terus ini Low Trust Society. Nah, kemarin kan kita juga ada ini sih kayak perubahan kepercayaan ke pemerintah lah ya. Jadi banyak kesimpang siuran, katanya pemerintah datanya nggak valid. Terus beda dengan datanya ID. Banyaklah peristiwa-peristiwa yang jadinya kita tuh kayak low trust society kan. Jadinya banyak yang tidak menganggap himbauan pemerintah itu penting. Nah, karena adanya krisis COVID, terus juga pemerintah ini nggak gas waktu itu ya. Walaupun sekarang sudah ada perubahan sih yang aku lihat, juru bicaranya udah ganti ya. Ke cewek itu shiftingnya bagus banget tuh. Udah ganti ya? Itu strateginya bagus banget tuh, strategi komunikasinya. Biar orang-orang tuh kayak nggak tegang ya lihat coronavirus. The lack of trust is coronavirus. Nah, jadi ternyata karena gini, sekarang mungkin kalau aku kan sebenarnya stay di Makassar ya. Di Makassar itu sekarang hari ini penambahan penderita COVID-nya tertinggi di Indonesia penambahannya. Nah, itu mungkin karena lack of trust ini. Jadi makanya dibilang di sini kalau itu ancaman yang paling besar lah di coronavirus ini. Nah, jadi teman-teman juga harus pinter-pinter sebagai customer menempatkan diri, apalagi membaca behavior customer. Oh, bagusnya nanti kayaknya aku jualan ini deh. Bagusnya nanti aku ngenerapin misalnya ngeiklanin barangku atau bisnisku kayak nge-brandingnya produknya aman, bebas dari virus, terus sudah disterilkan sebelum pengiriman. Nah, itu tuh branding kayak gitu, itu berguna banget sih, biar orang-orang trust ke brand kamu, kayak gitu. Nah, terus ini juga nih jamu sekarang udah laku banget, apalagi yang pas awal-awal tuh ada Jokowi ya, yang bilang ada jamu Jokowi, pernah denger sih? Jamu Jokowi. Yang Jokowi share resep-resep jamu gitu. Nah, itu laku banget sekarang kalau misalnya teman-teman mau jualan jamu atau minuman-minuman kesehatan, itu laku karena orang-orang memperhatikan nutrisinya. Nah, dan ternyata menurut data makanan yang halal itu menjadi sesuatu yang mainstream, karena kan kalau halal itu yang tersertifikasi halal itu berarti makanannya bersih ya.
bersih dan udah terjamin keawetannya. Jadi halal ini udah menjadi salah satu yang dicari-cari konsumen. Terus ini, orang-orang malah seneng pay letter, mungkin karena ada yang belum gajian atau gajinya dipotong. Nah, makanya dia menggunakan sistem pay letter solution. Makanya kayaknya sih kalau datanya GoPay itu pay letternya naik banget pas pandemi. Terus, nah ini ternyata ini yang dilakukan, penelitian yang dilakukan ya, ketika orang-orang ditanya, gimana nih kalau misalnya wabah COVID-19 selesai, aktivitas apa yang ingin kalian lakukan? Nah, mostly mungkin apalagi kita ya, anak-anak milenial dan centennial ini pasti inginnya pergi ke tempat wisata, soalnya pada di rumah terus. Nah, jadinya ada namanya the future of traveling. Bahkan yang uniknya ada shifting traveling yang online. Pernah dengar nggak sih iklannya yang traveling online? Atau yang pernah ikut di sini? Aku belum tahu sih, Kak. Gimana konsepnya tuh? Ya, jadi tuh konsepnya si jasa travel ngejadiin jasa traveling ke luar negeri tapi by online. Jadi dia story gitu. Jadi dia misalnya pasang ya iklan biayanya 100.000 untuk orang yang mau online traveling ke misalnya negara apa ya? Negara Amerika misalnya. Nah, itu dia bisa nyediain orang yang di Amerika untuk tur di sana. Ngelihat apa gitu, kayak gitu konsepnya. Unik kan, jadinya ada banyak ide bisa tereksplor gitu. Makanya kita jadi stay di rumah jadi harus lebih kreatif, makanya harus ada insight-insight. Tapi harus based on data. Karena, kenapa data itu penting? Karena kita kan melihatnya consumer behavior ya, kelakuannya orang. Nah, jadinya untuk ngebaca itu harus pinter-pinter nih, kayak mayoritas orang-orang sukanya apa, minoritas orangnya sukanya apa, nyasarnya ke pasar mayoritas atau minoritas, begitu-gitu. Ini aku udah jelasin ya konser artis-artis itu. Terus ini juga ada yoga-yoga virtual, yang sekarang olahraga jadi virtual semua. Terus ini flexible working hours kan, yang awalnya kita kerja 9 sampai 5. Di sini teman-teman pada kuliah ya. Sekarang masih kuliah nggak sih? Maksudnya atau lagi libur? Udah selesai, Kak. Kalau udah selesai. Nah, kalau orang-orang kerja tuh dulunya kan kerjanya jam 9 sampai jam 5. Nah, sekarang tuh ganti jadi jam 3 sampai jam 2. Jadi malam lebih aktif, siang sampai sore dia tidur atau mungkin ada kegiatan di rumah lah. Jadi dia punya working hours-nya itu fleksibel. Ada yang bilang lebih produktif ketika mereka di rumah ternyata, karena lebih bisa membagi pekerjaannya ya. Kan biasanya kalau di kantor mungkin ada yang kayak keinget keluarga. Nah sekarang dia bisa mengurus rumah tangga plus pekerjaannya di rumah. Nah ini nih the birth of Zoom generation, ini generasinya kalian ya. Nah jadi generasi centennial ini itu udah the birth of Zoom generation. Kayaknya wisuda di Brawijaya juga ini ya, pakai online juga ya? Ya nggak sih? Gimana? Online kan nih? Kalau dari aku sih kurang tahu gimana. Mungkin dari kakak Mawan atau Kak Akmal tahu? Gimana nih? Sepertinya online sih, Kak. Sepertinya ya. Atau mungkin wisudanya ditunda kali ya. Tapi ditundanya setahun. Iya, bisa jadi. Nah, terus ada ini telemedicine yang kayak Halodoc, itu sekarang udah laku banget. Online consultation. Kalau misalnya teman-teman mau kerjasama misalnya buat teman-teman dokter yang ada di Brawijaya misalnya kan, ayo nih bikin usaha online consultation. Bisa tuh, misalnya teman-teman yang dokter-dokter baru dikumpulin, terus habis itu dibuat satu brand yang misalnya virtual by WA.
Misalnya untuk di daerah apa gitu. Nah, itu kan bisa jadi ide kan, sekaligus bisa ngebantu orang. Kayak gitu. Ini shifting yang besar banget sih. Awalnya kan orang harus ke dokter, ketemu dokter, harus diperiksa dulu pakai stetoskop. Nah, ini juga nih yang kita lakuin nih. Sekarang ada online homeschooling. Kita jadi belajarnya di rumah sambil rebahan. Ataupun kita nggak ngaktifin kameranya, tapi kita keluyuran kemana gitu. Itu bisa aja tuh. Nah, terus selama pandemi ini ternyata itu kan lebih banyak orang ibadah virtual ya, jadi itu lebih agamis gitu jadinya. Jadi lebih dekat ke Tuhan lah, kayak gitu. Ini empati sosial yang kita bisa. Terus ini yang parenting. Jadinya yang orang-orang tua, mungkin orang tua kalian jadi sering ketemu ya sama anak-anaknya, lebih bisa menikmati waktu dengan keluarga. Banyaklah hikmahnya untuk pandemi ini. Nih, jadi lebih empati. Udah sih, gitu. Pas nggak waktunya? Pas Kak, ketika pas gitu. Ya, mungkin untuk sesi tanya jawab bisa di akhir nanti ya Kak ya. Dan juga banyak sih Kak yang aku dapat dari presentasi Kak Aisyah. Salah satu itu emang sekarang tuh banyak banget ide-ide bisnis yang gak nyangka kayak gitu. Contohnya tuh kemarin aku sempat lihat di Instagram dan itu ada jasa penawaran sewa box buat penyimpanan barang di kos gitu Kak. Jadi mereka merapikan dan sekalian naruh barang di situ. Jadi aku itu ya suatu yang kreatif dan gak kepikiran sama sekali dari aku. Itu di mana? Itu di Malang Kak. Aku lihat di ini ya, Instagram. Mbak Ayu udah lama sih nggak balik ke Malang. Aduh iya. Lah, emang kamu ini tuh sering balik ke Malang? Kan baru lulus. Oh iya. Sengaja nggak lulus biar bolak-balik ke Malang. Aduh ya Allah. Oke, selanjutnya mungkin kita akan ada beberapa pemaparan materi juga dari Kak Fatur dan aku ulangi kembali. Beliau juga pernah menjadi Public Relation Manager of Student dari BEM FBUB dan juga pernah University of Brawijaya Official Delegate for Harvard National Model United Nations dan juga sekarang itu aktif di Gendong Indonesia, itu Generasi Mendongeng, dan juga di Rumah Perubahan sebagai Senior Associate Konsultan dan Assistant to Chief Executive Officer of Renat Kasali as the founder. Oke, kepada Kak Fatur dipersilakan Kak. Oke, terima kasih Wafa ya namanya ya? Iya Kak. Oke, terima kasih Wafa. Sebelumnya saya perlu mohon izin dulu ke Mbak Ai karena justru Mbak Ai ini salah satu mentor saya waktu itu ketika di kampus gitu. Sungguh senang dan sungguh banyak ilmu yang bisa didapatkan dari Mbak Ai. Jadi sebuah kehormatan bisa dikolaborasikan seperti ini. Dan halo teman-teman semua, saya nggak asing sama beberapa nama gitu ya. Di sini ada Anin, ada Hermawan dan lain-lain gitu, yang memang kayak sengaja mempertemukan saya dengan Mbak Ai di sini. Jadi kita sebentar ya, ini saya baru pertama kali pakai Google Meet, jadi agak. Udah ya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam area-area FEB, satu jiwa FEB. Senang rasanya bisa memberikan sedikit share ya tentang justru saya mengambil sudut pandangnya dari peluang di tengah pandemi gitu ya. Kita tahu bahwa ini momen-momen yang sulit untuk semuanya, sulit untuk ya mungkin teman-teman sekarang yang sedang beradaptasi gitu ya, kuliah online dan yang lain. Tapi perlu sekali lagi saya tegaskan bahwa ini momen yang sulit untuk semuanya. Sulit untuk pemerintah, sulit untuk kampus, sulit untuk para dosen, sulit juga untuk mahasiswa gitu. Jadi semua merasa sulit karena inilah pandemi COVID yang bahkan Klaus Schwab sendiri sebagai salah satu mantan pemimpin dari World Economic Forum bilang bahwa ini disruption yang bukan hanya sekedar disruption gitu. Kalau kita sebelumnya tahu disruption itu adalah inovasi yang menghilangkan cara-cara lama, jadi yang cara-cara lama yang tradisional mulai hilang dan hal-hal yang tidak efisien mulai hilang. Tapi kali ini disrupsi yang benar-benar berdampak terhadap semua hal.
Jadi nggak ada yang siap dengan disrupsi ini. Tapi itulah yang barangkali menjadi poin saya dalam sesi malam kali ini. Tentang sebenarnya bagaimana cara mencari dan memanfaatkan peluang di tengah pandemi. Oke, ini adalah coronavirus. Kita tahu semua ini adalah sebuah pandemi yang disebut-sebut sebagai health shock sebenarnya. Jadi sebelum coronavirus, kita tahu ada namanya SARS dan MERS. Coronavirus ini adalah mutasi ketiganya. Nah, kenapa disebut health shock? Karena ketika dibandingkan dengan pandemi-pandemi sebelumnya, dalam 3 bulan saja, coronavirus itu sudah kasus positifnya sampai 1 juta. SARS itu baru sekitar 2.500-an di bulan ke-8. MERS yang bersebar di Timur Tengah, itu baru sampai di angka 25.000 juga, bahkan di tahun ini. MERS masih ada bahkan. Coronavirus, dalam 3 bulan, tiba-tiba langsung 1 juta. Nah, ini disebut health shock. Kenapa? Karena nggak ada yang siap. Makanya semua tuh orang lagi repot. Makanya kalau misalkan barangkali teman-teman hari ini masih marah-marah, masih merasa gusar dan lain-lain, tapi tenang aja. Semua merasa demikian. Jadi, saya rasa momen malam ini pun bisa menjadi momen yang kita sama-sama saling menjaga dan menguatkan supaya kita bisa maju ke depan bersama. Nah, saya ingin bilang bahwa ke depan ini akan sangat berat dan semakin tidak pasti. Kalau kita lihat timeline-nya, yang namanya pandemi kayak coronavirus itu udah banyak dari dulu. Mulai dari Spanish flu. Ada lagi namanya Yersinia pestis. Tahu nggak Yersinia pestis itu virus yang pertama kali ditemukan di dalam AC. Dan membuat seluruh orang yang ada di hotel itu meninggal dalam waktu sekitar 1 bulan. Ada namanya Pearl fever, ada corona, ada Zika loh. Zika itu pertama kali di 1980, hilang lagi, muncul lagi tahun 2000, dan di beda negara. Nah, yang saya maksud dengan the edge of outbreaks adalah, kalau misalnya kita lihat timeline ini, saya bukan futurist, bukan juga salah satu proyektor dan segala macam. Cuma saya ingin bilang bahwa mungkin akan ada outbreak baru setelah ini. Outbreak itu akan beda sedikit sama epidemi dan pandemi. Tapi outbreak itu adalah muara biasanya dari para epidemi dan pandemi. Kedepan akan semakin tidak pasti, dan oleh karena itu poinnya harus saling maju bareng-bareng gitu. Kita harus beradaptasi. Nah, ini adalah sebuah tajuk yang dipakai oleh World Economic Forum ketika membahas tentang 2020. Bahwa resikonya saat ini bumi itu unsettled. Kita sekarang sudah ada di puncaknya climate change. Kita lihat gerakan-gerakan dari Greta Thunberg dan banyak aktivis lingkungan lainnya yang mengingatkan tentang bumi kita. Kita sudah sangat pilu melihat kura-kura atau penyu yang ditarik sebuah kawat panjang, ya saya kira itu sekitar 1 meter dari hidungnya, dan membuat penyu itu kesakitan. Kita sudah lihat di Wakatobi, paus yang ketika dibedah isi perutnya adalah sampah-sampah. So the world is unsettled. Nggak beratur, nggak tertata gitu. Dan ini semua adalah reaksi alam kepada manusia. Mungkin alam sedang berteriak untuk meningkatkan kita. Sekali lagi, hati-hati dan tidak sombong. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya ingin tekankan ini masa-masa yang sulit. Kita seperti berada di sebuah lautan. Ketika kita berada di sebuah lautan gitu ya, kita adalah pelaut yang ingin menyeberang, mencapai tujuan kita gitu ya. Bayangkan ini adalah di masa-masa mungkin Perang Dunia Pertama sebelumnya gitu. Ketika kita di lautan, kita cuma tahu kalau kita punya tujuan dari awal. Kita tahu kita punya tujuan. Kita mungkin punya ilmunya dan tentu kita persiapkan. Akan ada badai ketika apa, akan ada hujan ketika apa, akan seperti apa nanti karang-karangnya dan segala macam. Tapi yang namanya lautan, sejarah sudah banyak banget mencatat badai-badai yang tidak pernah terduga sebelumnya. Dan ketika badai itu berlangsung secara tidak sadar, hanya kepemimpinan dari para orang-orang yang di kapal tersebut, hanya orang-orang yang memiliki mindset yang positif, yang sebenarnya bisa tetap mencari dan memanfaatkan hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang itu ternyata krisis. Kita seperti berada di lautan saat ini, dan yang jelas kita tahu tujuannya kemana. Tetapi badai datang tiba-tiba, dan kalau misalkan kita tidak ubah strategi dan ubah cara pandang kita, maka kita akan tenggelam dengan badai ini sendiri. Dan kita harus selalu melihat mereka-mereka yang bangkit dari krisis. Oleh karena itu, sekali lagi, saya ingin memberikan beberapa contoh yang barangkali teman-teman baru tahu juga kali ya, karena saya juga baru tahu ketika menyiapkan materi ini. Pertama adalah Alibaba. Nah, ini menarik. Teman-teman pasti tahu kalau Alibaba didirikan oleh Jack Ma dan dipimpin oleh sekitar 18 orang yang menjadi muridnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang masih jadi mahasiswa, kalau ada
dosen yang menginspirasi banget dan ngajak bikin startup, ya ayo aja gitu. Siapa tahu jadi the next Alibaba gitu ya. Misalkan Aremama gitu ya, atau apa dan segala macam seperti itu. Nah, Alibaba ketika didirikan oleh Jack Ma, kan kita selalu tahu ya kalau misalkan startup itu selalu punya tipping point gitu. Dia mungkin bakar uang, dia mencari market dan lain-lain, akhirnya dia melesat gitu. Nah, di tahun 2003 China waktu itu ketemu SARS. Nah, China waktu itu menghadapi SARS yang tadi saya bilang, salah satu mutasi sebelumnya dari coronavirus, dan ini menjangkit hingga 8.000 masyarakat Cina, termasuk pekerja Alibaba. Nah, tapi Alibaba tetap menjalankan bisnisnya dengan WFH. Nah, saat itulah Alibaba melihat peluang. Ketika semua orang akhirnya bekerja dari rumah, maka konsumsi akan ada di rumah. Akhirnya dia menciptakanlah platform Taobao. Taobao itu jadi desa-desa diberdayakan untuk bisa memanfaatkan digital. Jadi permintaan akan real time, supply chain-nya akan real time, semua akan real time. Dan orang-orang di rumah jadi rasa enak gitu, karena saya kerja di rumah jadi fleksibel dan bisa mengatur waktu saya sendiri gitu. Dan ternyata itulah yang menjadi sebuah jejak gitu ya, ketika Taobao dan Jack Ma ini akhirnya melesat gitu. Dan kita sekarang tahu Alibaba tuh valuasinya sebesar apa. Ini adalah salah satu contoh. Contoh lain misalkan adalah JD.com. JD.com didirikan oleh Richard Liu, fokusnya ke VCD sama CD, lalu karena SARS sekali lagi ya, 2003, terus akhirnya dia mencoba ke bisnis online dan menjadi platform e-commerce. Teman-teman jangan salah, tahun itu, 2008 itu, orang masih banyak yang meragukan juga tentang e-commerce. Nah, kalau teman-teman pakai mindset yang sekarang, e-commerce kan udah biasa, iya udah biasa, cuman kan ini sekarang, dulu itu masih jarang, masih orang banyak yang meremehkan justru. Ada lagi, nah ini yang teman-teman juga pasti tahu, Susi Air. Kalau misalkan teman-teman mungkin bisa tebak gitu ya, apa yang menjadi krisis pada saat itu sehingga Susi Air bisa melesat maju saat ini adalah, tsunami. Saat itu, Bu Susi berpikir bahwa beliau kan dari awal memang konsisten di perikanan gitu ya. Nah, ketika mereka akhirnya mencoba untuk membangun jaringan pesawat ini dari perikanan, justru Aceh lagi tsunami. Aceh lagi gempa dan kita semua tahu tentang hal itu. Barangkali sekarang 2 tahun lagi mungkin ya ada generasi adik-adik tingkatnya teman-teman semua yang waktu itu belum merasakan gitu tentang si tsunami Aceh. Tapi ini salah satu sejarah yang mencatat bahwa waktu itu Susi Air digunakan untuk lembaga-lembaga pemerintah untuk akhirnya juga menaruh bantuan, sembako, dan lain-lain, karena pesawatnya Bu Susi waktu itu sangat ringan gitu, dan pesawat-pesawat berat tidak punya cukup landasan yang luas untuk akhirnya bisa menurunkan hal itu. Ya, Susi Air ini yang mencari peluang di antara sana, dan di sini orang-orang semakin aware dengan Susi Air, dan ternyata banyak proyek yang berlanjut setelah masa krisis tersebut. Nah, kita lihat misalkan di pandemi ini, mungkin inilah salah satu contohnya. Zoom yang tadinya sahamnya ya, nilai sahamnya itu 0%, naik drastis, sekitar berapa nih berarti ya? 60-80% seperti itu. Jadi platform virtual conference sekarang naik gitu. Dan ini menjadi bukti bahwa setelah setiap pandemi, setiap krisis, setiap ada apapun itu, selalu aja sebenarnya ada yang bisa bangkit dan memanfaatkan peluang itu gitu. Nah, masalahnya adalah seberapa mau kita membuka mindset, keluar dari status quo, keluar dari belenggu untuk mencari solusi, bukan justru cenderung mengeluh dan malah menyala-nyalakan. Jadi kuncinya ubah mindset kalau menurut saya gitu ya. Ketika tadi saya baca di tornya, bagaimana kira-kira kita bisa melalui ini semua. Tadi Mbak Ai sudah banyak membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi dan beberapa risetnya. Nah, sekarang kita coba bedah di bagian mindsetnya. Jadi di Rumah Perubahan itu banyak meneliti sebenarnya tentang ambidextrous mindset. Ambidextrous mindset itu bukan berarti versus ini salah satunya menang, tapi ini adalah about balancing. Yang satu eksploitasi, yang satu eksplorasi. Eksploitasi itu ibarat di industri perminyakan sebenarnya. Ketika industri minyak hanya bergantung terhadap sebuah curug minyak, maka itu lama-lama akan habis, akan kering. Kalau dia tidak mengeksplorasi yang baru, maka perusahaan itu barangkali akan bangkrut. Tapi kalau misalkan mereka melakukan ini secara sinergi gitu ya, menjadi infinite gitu ya, eksploitasi, eksplorasi, yang eksplorasi jadi eksploitasi lagi. Kalau misalkan dilakukan terus-menerus, maka itu akan jadi infinite si perusahaannya. Teman-teman pun barangkali dalam mindset ini bisa mempraktikannya. Nah, misalkan apa sih ketika kita balancing gitu ya? Pertama, kalau misalkan kita exploit
exploitation mindset, kita cuma memanfaatkan kapabilitas kita hari ini. Misalkan teman-teman barangkali ya udah namanya mahasiswa, terus karena sebatas mahasiswa, ya udah kapabilitas mahasiswa sejauh apa sih gitu. Kan ada ya mungkin teman-teman juga ngerasain beberapa ucapan dan obrolan kayak udahlah kita kan cuma mahasiswa dan segala macam gitu loh. Tapi kalau orang yang bereksploration mindset, dia selalu mencari new opportunities. Apa kesempatan-kesempatan baru, peluang-peluang baru. Tetapi bukan berarti harus melanggar batas, tetapi mencoba hal baru gitu. Mencoba hal yang mungkin tidak dilakukan sebelumnya. Yang kedua adalah kalau exploitation yang dipikiran itu kualitas. Ya kalau exploration yang dipikiran itu eksperimen. Pengen coba yang baru, salah ulang lagi. Makanya prinsipnya kalau di startup tuh cepat gagal, cepat belajar, cepat naik gitu. Jadi nggak apa-apa, yang penting cepat belajar gitu, cepat belajar dan cepat memperbaiki kesalahan. Gagal tuh harus cepat, nggak apa-apa, dan seneng gitu loh. Saya sangat merasakan di Rumah Perubahan ini budayanya adalah eksperimen. Jadi saya misalkan sebagai junior misalkan dulu ya, saya dibebaskan banyak hal gitu. Ketika saya menjadi asisten Prof. Renal Kasali, saya dibiarkan untuk silakan riset, brief ke saya gitu. Bayangin waktu itu saya bahkan belum lulus, saya brief ke seorang profesor gitu. Tapi beliau itu juga punya exploration mindset sehingga ketika berbicara dengan anak muda, dia membuka mindsetnya dan ini mungkin bisa benar, bisa enggak gitu. Nah, saya dibiarkan banyak salah di sana gitu, sehingga saya bisa membentuk kapabilitas saya hari ini. Nah, itu dua hal mungkin ya tentang exploitation dan eksplorasi. Yang menjadi poinnya adalah kita harus pindah nih dari eksploitasi. Jangan justru kita agak menutup bagian exploration mindset kita. Bukan maksudnya untuk akhirnya mencoba hal-hal yang sangat ekstrem dan lain-lain, bukan. Tapi justru mencari peluang, mencari hal-hal yang tidak bisa dilihat gitu. Nah, ini saya nggak usah bahas WFH. Masih ada beberapa. Bentar. Nah, ini beberapa poin lagi setelahnya, nanti biar kita lebih banyak diskusi aja. Kalau exploitation mindset, dia cuma ngomongin bisnis kayak hari ini aja. Misalkan teman-teman kan sekarang di Malang tuh, kalau saya nggak salah ya, silakan koreksi gitu. Banyak banget yang jualan kopi gitu. Jadi itu bisnis as usual aja kalau menurut saya, hemat saya gitu ya. Tapi kalau orang yang punya visioner mungkin akan berbeda cerita tentang kopi. Terus ada yang ngomongin tentang legacy bisnis, ada yang ngomongin tentang agile bisnis gitu. Kalau teman-teman lihat kan sekarang perusahaan-perusahaan besar gitu ya, yang teman-teman mungkin yang udah mulai magang atau masuk kerja, boleh dikonfirmasi. Kalau perusahaan yang sebenarnya mengincar tentang keberlanjutan perusahaannya, dia pasti menciptakan hal-hal yang tentang eksplorasinya juga gitu. Jadi yang menyelamatkan masa depan si perusahaannya. Kalau kita hanya memanfaatkan eksploitasi, barangkali ini ya, momen pandemi kayak gini, disrupsi yang tidak terduga sama sekali, langsung hancur, langsung terlibas. Rumah Perubahan juga gitu. Rumah Perubahan itu kan consulting training. Bisnisnya adalah crowd gitu, tentang kerumunan. Tiba-tiba nggak ada loh. Tiba-tiba nggak ada gitu. Tiba-tiba pandemi dan kita harus tentu patuh sama protokol gitu kan. Tapi kita akhirnya membuat yang namanya Mahir Academy yang tadi teman-teman mungkin lihat di awal. Itu salah satu bagaimana kita mengeksplor hal-hal baru. Pun juga kita mengeksplorasi hal-hal seperti pereksporan gitu. Jadi misalnya saya sekarang ini lagi ngurus ekspor kelapa gitu. Ingat saya tuh bisnisnya backgroundnya akuntansi. Sekarang disuruh mempelajari pangan gitu tentang kelapa dan olahannya gitu supaya bisa diekspor. Inilah yang menjadi sebuah kemewahan sebenarnya ketika kita berada di dalam sebuah perusahaan yang infinite mindset. Jadi eksploitasinya jalan, eksplorasinya jalan, dan jadi infinite. Jadi tidak terbatas. Nah, kita bisa menggunakan sebenarnya budaya Jugaad. Jugaad ini salah satu budaya yang di India. Teman-teman bisa cari bukunya, namanya Jugaad Innovation. Saya rasa itu sangat menarik untuk dibahas. Mungkin BEM kalau misalkan mau ngadain bedah buku, saya rasa juga menarik gitu untuk menjadi salah satu magnet agar kita tetap terjaga. Jugaad Innovation ini intinya kesederhanaan sih. Bahasa sederhananya kesederhanaan. Jadi bagaimana misalkan kita selalu bisa melihat hal-hal di luar, di dalam perbedaan. Lalu misalkan kita bisa mengerjakan hal-hal yang lebih dengan yang kurang. Misalkan kalau kita sekarang kan udah cukup tahu ya sekarang teknologi kesehatan itu ada namanya telemedicine. Telemedicine itu jadi ya kita bisa mencoba ada dokternya jarak jauh. Van misalkan dokternya cukup di perkotaan aja, nanti ada van yang keliling desa ngecek kesehatan dan segala macam, nanti langsung berinteraksi sama pasiennya. Dan teman-teman harus baca buku ini tentang Jugaad Innovation karena ini benar-benar real gitu di India. Kita tahu sekarang 2050
kita menyebutnya angin perubahan itu mungkin sudah mulai kelihatan gitu arahnya kemana gitu ya. Kenapa misalkan Amerika dan Cina terus bersikeras gitu ya, mengingatkan kita terhadap peristiwa antara Athena dan Sparta ketika waktu itu Athena menganggap, Athena kan sudah besar ya, tiba-tiba Sparta berjaya, mulai berjaya dan segala macam, akhirnya mereka terjadi perang. Mungkin mirip Amerika, Cina, dan India sekarang menjadi salah satu negara yang dijanjikan dan digadang-gadang akan menjadi salah satu yang terbaik juga. Karena mereka melakukan hal ini, juga innovation. Jadi si dokter itu, dia berpikir sederhana aja, yaudah pakai fan, pakai teknologi jarak jauh, kan selalu yang menjadi concern kan adalah petugas kesehatan, kan, perawat kesehatan gitu, yang barangkali karena memang tanggung jawabnya sangat besar, biaya upahnya cukup mahal gitu. Nah, justru mereka melakukan banyak edukasi setiap dari fan-nya itu desa ke desa. Jadi ngebuka volunteer, nanti diedukasi, at least untuk menjadi perawat tingkat pertama aja gitu. Untuk misalkan sakit pilek, sakit batuk, sakit demam dan segala macam itu mereka bisa menjawab misalkan kayak gitu. Nah, lalu ada think and act flexibly. Jadi kita harus coba selalu fleksibel sebenarnya dengan berbagai keadaan. Teman-teman yang akuntansi mungkin boleh angkat tangan. Saya merekomendasikan sebenarnya bahasan tentang namanya the end of accounting. Jadi saya ini bahas akuntansi, tapi ini karena saya nggak di KP aja, jadi mohon izin kalau teman-teman mungkin ada di KP. Ada bahasan buku namanya the end of accounting. The end of accounting itu sebenarnya mengkritik soal intangible asset sih gitu. Nah, apa yang mau saya sampaikan adalah sebenarnya kalau teman-teman bayangkan saat ini perusahaan-perusahaan yang justru aset tetapnya itu besar, itu lagi yang paling parah kondisinya. Bingung kan? Asetnya besar gitu, gedungnya tinggi apa dan segala macam, bingung. Tetap harus bayar PBB, harus tetap bayar listrik. Terus belum lagi biaya depresiasinya dan segala macam. Tapi di sisi lain mungkin justru usaha-usaha yang sangat mengandalkan intangible, kepintaran timnya, solidaritas, teamwork, eksperimen dan segala macam, itu mungkin lebih bisa fleksibel gitu saat ini. Dan lagi, keep it simple. Ini masalahnya orang akademis ini, dan pun juga masalah saya berarti gitu ya. Kadang orang-orang akademis itu, kita gitu ya, lebih suka kadang kalau presentasi itu dengan bahasa yang gemilau gitu ya. Yang misalkan satu ya mungkin di skripsi kita lah sebenarnya gitu ya. Ya kalau misalnya di skripsi kita barangkali yang sebenarnya bisa benar-benar paham tuh kita gitu, sama dosen pembimbing barangkali gitu ya. Karena kita ya memang kewajibannya seperti itu gitu. Tapi justru ketika kita selesai keluar dari kampus, hal yang selalu menjadi value dari seorang karyawan atau entrepreneur dan segala macam adalah simplicity. Gimana bisa membuat ini menjadi simple gitu. Ketika teman-teman misalkan orang akademik bisa menjelaskan tentang disrupsi ke tukang beca, that's it simplicity. Ketika teman-teman bisa berbicara tentang orang-orang di pasar, tentang bahaya pandemi dan segala macam, dan mereka mengerti, that is simplicity. Ini mahal, ini sangat berharga kemampuan ini gitu. So ini salah satu prinsip dari Jugat. Include the margin itu sebenarnya selalu tambahin margin ya. Margin itu kan ada disparitas gitu, bukan disparitas, ada selisih antara revenue dan cost itu. Selalu include the margin. Margin ini adalah kalau saya terangkan, ini sebenarnya lebih ke social margin sih gitu, bahwa kadang kalau kita misalkan bisnis dan segala macam, kita berpikir bahwa tahu kan ya, masalah UMKM itu masalah modal pribadi sama modal bukan keuangan pribadi sama keuangan si perusahaan misalkan gitu. Nah, itu harus dipisahkan dan itu harus jelas itu harus strict. So include the margin. Dan terakhir follow your heart gitu. Tapi ini saya bukan maksudnya ngomongin tentang passion itu ya. Follow your heart itu sebenarnya insting, lebih ke insting, bukan ke passion. Saya rasa ya, teman-teman mungkin yang saat ini merasa lagi salah jurusan, nggak apa-apa. Seriusan nggak apa-apa banget. Itu part of memang pendidikan kita disetting seperti ini gitu loh. Makanya nanti teman-teman kalau udah jadi orang tua dan segala macam, kita perbaiki perlahan bareng-bareng gitu. Ini bukan salah siapa-siapa. Tetapi rata-rata saya temukan orang-orang tuh baru ketemu passionnya dan baru ketemu instingnya itu ketika selesai dari kuliah gitu. Karena dia dihadapkan dengan dunia real gitu ya. Dan barangkali pekerjaan pertama kita semua itu nggak sesuai passion, nggak sesuai interest gitu loh. Bahkan mungkin membosankan, membebankan gitu loh. Dan kita sama sekali
bahkan mungkin bisa dibuat jenuh akibatnya gitu. Tetapi kalau misalnya kita pikirkan 5 prinsip sebelumnya, insting kita tuh bisa jalan. Mungkin dari situ kita mulai ketemu passion kita gitu. Makanya kenapa umur 20 sampai umur 30 Jack Ma bilang, ya silakan banyak-banyak salah, karena that's how we follow our heart gitu. Justru orang-orang yang nggak punya heart adalah orang-orang yang nurut-nurut aja maunya, patuh aja maunya gitu dan segala macam. Nggak mau eksperimen gitu loh. Kaku. Jadi kalau misalkan kalau disentuh dikit patah, kalau misalkan ibarat orang yang terjun payung, dia nggak ngebuka parasutnya, dia nutup mindsetnya, ya habis dia gitu. Nah, ini maksudnya follow your heart. Jadi it's not all about passion, it's actually about instinct sih gitu. So please follow your instinct. Nah, terakhir saya tutup dengan quotes-nya Amy Webb. Ya, ini sangat penting menurut saya. Saya kira ke depan seluruh perusahaan bisnis siapapun itu nggak akan lagi terlalu mengacu terhadap dengan yang namanya strategi perusahaan gitu ya. Strategi itu pun terdisrupsi. Tetapi strategi tetap kita butuhkan. Apa yang membedakannya? Bagaimana kita keep it relevant. Kalau di end of accounting, kita kan audit tuh per tahun ya sebenarnya ya. Kalau misalkan laporan audit gitu ya. Kalau di buku di end of accounting, it shouldn't be like that gitu. Kalau bisa 3 bulan deh. Kalau bisa 6 bulan deh gitu. Kenapa? Karena seharusnya strategi itu dinamis gitu. Karena kita nggak akan tahu apa yang terjadi gitu. Dan kalau misalkan laporan keuangannya setahun, maka kita benar-benar kita jadi nggak bisa memanfaatkan informasi seutuhnya dari apa yang sebelumnya gitu ya. Ketika misalkan 3 bulan, 2 bulan, sebulan, kita jadi nggak tahu nih spion kita baru memperlihatkan apa aja sih gitu. So kata Amy Webb, saat ini kita udahlah nggak usah banyak-banyak memprediksi gitu. Teman-teman juga barangkali banyak melihat konspirasi bertebar di mana-mana gitu. Tapi ya konspirasi bertebar karena kita ini makhluk cerita gitu ya. Manusia itu makhluk cerita. Jadi itu selalu bisa membangkitkan rasa awareness kita. Maka kata Amy Webb, kita harus ganti mindset. Dari sekedar memproyeksikan, daripada misalkan teman-teman malah jadi takut karena banyak konspirasi yang bertebar, just be prepared for anything. Karena kita nggak ada yang tahu masa depan akan seperti apa. Tapi yang bisa kita pegang dan yang bisa kita yakini adalah orang-orang yang selalu bisa mengimbangkan antara exploitation mindset dan explorer mindset, insya Allah akan relevan. Sekian dari saya, Wafa. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Fatur. Mantap sekali ya materinya. Materi itu bikin menggugah sekali ya, apalagi dengan juga innovation-nya materi tersebut. Oke, mungkin karena sudah ada materi dari Kak Fatur dan Kak Aisyah, kita lanjut aja mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya. Silakan tulis namanya di kolom public chat. Kemudian apabila moderator sudah mempersilakan, bisa dinyalakan audionya. Ini Akmal apa sih buat heboh aja? Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Oke. Kepada Afi dipersilakan, teknisnya itu sebutkan nama, perkenalan, dan kemudian ingin bertanya kepada siapa. Apakah Kak Fatur atau Mbak Aisyah atau kedua-duanya juga boleh. Dan diharapkan cuma hanya satu pertanyaan aja ya, untuk bisa yang lain bisa bertanya. Kepada Makasih Wafa. Jadi perkenalkan, nama aku Afifa Daniela Putri dari manajemen 2019. Ini aku mau tanya lebih khususnya ke Kak Aisyah sih. Jadi tadi kan ada tuh peluang buat berbisnis ya, soalnya kan kita tahu sendiri kalau lagi pandemi kita lagi nggak ada duit gitu kan, pemasukan nggak ada. Nah terus di sini aku tuh mikir buat jualan kan, akhirnya aku nentuin buat jualan makanan yang udah jadi. Nah tadi setelah dengar dari Kak Aisyah ini kan ada tuh kalau frozen food itu lebih lebih diminatin daripada jualan makanan yang udah jadi. Nah apakah kan ini juga aku mulai jualan sih, tapi apakah langkah yang aku ambil ini salah, ataukah memang sebenarnya nggak apa-apa, tapi mungkin ada kiat-kiat yang harus dilakuin biar usaha aku ini di tengah pandemi ini bisa jalan lancar lah gitu. Makasih. Makasih Afifa ya namanya. Ini langsung jawab atau gimana?
langsung jawab aja Kak. Silakan Kak. Jadi tadi kan yang kalau menurut data, emang data untuk frozen food itu naik drastis ketika pandemi. Cuman kalau misalnya Afifa nih jualan apa makanannya? Aku jualan makaroni skutel. Oh, makaroni. Kalau menurut aku itu apa ya? Jadi menurut aku semua makanan itu pas pandemi sebenarnya punya target masing-masing ya, target pasar masing-masing. Yang paling penting Afifa punya dan tahu pasti target marketnya siapa untuk makaroni. Apakah untuk remaja-remaja yang ada di rumah, terus apakah ada untuk anaknya si ibu-ibu atau apa. Nah, pertama tentuin dulu itu. Nah, terus sebenarnya nggak masalah jangan sampai shifting ke frozen food ketika si Afifa nggak tahu frozen food itu produksinya kayak gimana gitu. Jadi kalau nggak ahli di situ ya jangan. Kalau misalnya Afifa ahlinya di makaroni, ya fokus ke makaroni aja. Tapi itu nanti untuk brandingnya kita lebih ke untuk ngedapat trust-nya konsumen, kita lebih memperkenalkan kalau makaroninya ini aman kok sampai di konsumen. Kayak misalnya di packingnya bagus, rapi dan nanti kalau nyampe di sana tidak terkontaminasi ketika di jalan, ketika dianterin. Terus mungkin menggunakan iklan-iklan yang lucu. Sekarang kan lagi zaman orangnya suka humor atau main TikTok gitu ya. Nah itu bisa dijadiin salah satu opsi sih. Jadi tadi tuh maksudnya data frozen food belum tentu kita bisnis A langsung shifting ke situ, enggak. Kita harus pastiin dulu kita bisa nggak untuk pertama produksi makanan yang sekarang yang udah ada, itu pertama. Nah kedua, kalau misalnya kita melihat kayaknya untung aku tuh kalau dengan frozen food itu lebih untung. Nah tapi pertanyaan keduanya adalah aku bisa nggak ngeproduksi frozen food? Aku ahli nggak di situ? Jangan sampai kita meninggalkan hal yang kita udah ahli di situ, tapi kita coba ke hal yang kita nggak tahu apa-apa gitu. Kayak gitu. Kayak gitu, Afifa. Menjawab nggak tuh? Gimana, Afi? Apakah terjawab? Oke, makasih ya Kak Aisyah. Ilmunya menjawab banget sih. Thanks. Iya. Makasih, Afifa. Aduh, nggak bisa lihat mukanya. Pengen kenalan. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya itu dari Kak Anin Dita Fani. Kepada Kak Anin dipersilakan. Oke, makasih Wafa. Jadi aku mau nanya nih ke Mas Fatur. Tadi menarik sih pembicaraan terkait exploitation mindset versus exploration mindset. Sebenarnya kan ketika ini nyangkut ke organisasi sih sebenarnya. Atau susah nih pertanyaannya nih. Pasti juga bisa bentuknya perusahaan ya. Jadi kan kita lagi menghadapi masa bencana gitu kan. Maksudnya kayak krisis yang tadi Mas Fatur bilang. Pasti kan kita membutuhkan sebuah design thinking untuk merubah mindset di kala seperti ini, kayak gitu kan. Nah, cuma kita tuh suka terkendala sama organization culture, misalnya kayak regulasi, mungkin komunikasi. Nah, untuk menjembatani hal-hal kayak gitu tuh kayak gimana? Jadi kadang tuh kan kita pengen berubah nih dengan kondisi yang karena ada bencana ini. Cuma kadang karena adanya organization culture tadi itu menjadi sebuah hambatan kayak gitu. Kalau menurut Mas Fatur itu cara mengakali design thinking-nya gitu untuk organization culture itu kayak gimana? Makasih. Iya. Ini langsung dijawab, Prof. Ya, kepada silakan. Tapi ini harus dijawab juga nanti sama Mbak Aisyah ini. Yang Mbak Aisyah. Boleh. Iya. Udahlah, sama aja, Tur. Oke. Ya, makasih Nin. Ini menarik ya, selalu sebenarnya ngomongin tentang mindset gitu. Dan ketika ngomongin tentang culture itu kan adalah sebenarnya part of human gitu ya. Saya jadi ingat sebenarnya teori culture. Culture sendiri itu kan sebenarnya deep down di iceberg gitu. Jadi kalau misalkan ada bongkahan es, culture tuh di bawah gitu sebenarnya.
yang terlihat itu tadi itu yang mindsetnya jadi birokrasi apa dan segala macam itu di atas, perilaku yang kelihatan. Sebenarnya kalau culture itu di bawah. Nah, karena culture itu di bawah, dia kan sifatnya unconscious gitu ya. Jadi nggak sadar sebenarnya gitu. Karena sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi sebuah norma barangkali gitu ya. Kayak misalkan sebenarnya bisa lebih cepat. Jadi karena prosedurnya biasa seperti itu jadi terlalu lama. Kalau misalkan ditanya soal cara, harus ada yang memulai. Intinya sebenarnya harus ada yang memulai gitu. Makanya peran leader itu sangat penting. Kalau misalkan kita ngelihat sebenarnya strata leader hari ini, itu harus udah masuk ke digital leadernya gitu. Kalau dulu kan kita teman-teman yang mungkin di manajemen mungkin lebih paham misalkan. Leader itu kan dulu kan leader hubungannya sama atasan, sama buyer, sama bawahan, sama juga rekan kerja gitu kan. Jadi dia sifatnya menyeluruh gitu. 360 derajat leadership lah. Nah, biasanya si leadership ini dengan out power gitu ya, dengan kekuatan-kekuatannya kayak legitimasi, dengan misalkan tingkat akademis dan segala macam, dia menggunakan hal itu untuk mengontrol gitu. Nah, kalau digital leadership itu tuh mindsetnya mindset eksperimen. Jadi dia selalu mencoba untuk melawan status quo-nya gitu. Mungkin teman-teman pernah lihat rekan-rekannya yang selalu aja hobinya tuh ngebuat rusuh, ngebuat hal-hal baru dan segala macam yang nggak umum dilakukan gitu. Tetapi itu sebenarnya adalah tentang soal digital leadership. Kalau misalkan kita bilang soal digital leadership, itu tuh dia kayak corong ke atas itu loh. Nah, di tahap pertama kita ada pertanyaan soal seberapa kita berani untuk nge-challenge status quo gitu. Nah, kalau misalkan di bagian digital leadership, jawabannya adalah eksperimen. Jawabannya benar adalah design thinking. Bagaimana kita empati, misalkan BEM gitu ya. BEM melihat suasana hari ini, saya banyak ngobrol sama Revaldi kemarin, dan saya rasa acara-acara kayak gini akan sukses gitu. Nanti tentu dengan alumni-alumni yang banyak yang hebat dari FEB gitu. Empati gitu kan, selalu dengan empati, ngelihat teman-teman mahasiswa FEB saat ini sedang seperti apa. Dan barangkali kalau prediksi saya benar, sekarang banyak sekali budget-budget kemahasiswaan yang jadinya tidak terserap gitu, karena yang tadinya acaranya harus fisik sekarang bisa gratis kayak gini gitu kan. Yang tadinya harus ada biaya apa Mbak? Snack ya Mbak ya. Ada snack, ada makan siang gitu ya Mbak ya. Kalau kayak konsum bener. Kalau kayak gini kan nggak ada sama sekali gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita berpikir digital, kita selalu menggunakan empati gitu. Nah, ketika saya ngomong sama Revaldi tentang acara seperti ini, BEM harus menjadi justru yang memulai gitu. Karena kalau misalkan tadi 360 leadership adalah seperti itu, kalau digital leadership simpel aja. Hubungan manusia tetap sama. Tetapi ini bisa lebih cepat, ini bisa lebih efektif karena ada digital di tengahnya. Pertanyaannya adalah, teman-teman sendiri percaya nggak sama teknologi gitu? Percaya nggak sama teknologi yang bisa memurahkan semuanya, mengefisiensikan semuanya? Ya barangkali namanya juga baru mulai, dimarah-marahin sedikit pastilah. Dimarah-marahin sedikit pasti, tapi selalu ingat, kalau pakai design thinking itu namanya respon, itu namanya tes gitu. Ketika ada respon, harusnya nggak boleh gini, tanya lagi, oh harusnya kayak gimana? Nah, ketika interaksi terjadi, maka kita selalu bisa mencari hal-hal baru dan standar-standar baru tentunya gitu. Nah, ini yang tentu menjadi sebuah saya rasa blessing gitu ya, dan harus menjadi sebuah momentum teman-teman BEM. Saya yakin ini 47 orang banyak dari teman-teman BEM gitu ya, dan teman-teman organisasi. Kita harus cari jadikan ini momentum bahwa inilah saatnya hal-hal yang kita rasa selama ini menjadi status quo, birokrasi dan lain-lain, untuk mencoba hal baru. Jadi kalau dimarahin sedikit selalu ada alasan. Namanya juga baru belajar, namanya baru adaptasi. Kan dosen juga gitu. Saya juga nggak tahu ya dosen sekali gimana, tapi saya yakin dosen juga begitu. Di kelas pertama ketika online, barangkali masih kaku gitu ya, masih ngebosenin, teman-teman mahasiswanya ada yang tidur dan segala macam. Tapi kalau dosen itu benar-benar memperhatikan feedback atau respon dari para mahasiswanya, mungkin next bukan sekedar kayak gini, tapi nanti ada videonya, atau ada question and answer di Instagram dan segala macam. So that's all about empathy. Dan akhirnya tes gitu, selalu beriterasi. Dan sekali lagi saya rasa ini momentum untuk membuktikan seberapa relevan kita semua, termasuk BEM, termasuk siapapun. Paling gitu sih. Oke, makasih Kak Fatur. Apakah Kak Aisyah ingin menambahkan? Harus. Ini aku jadi karena Fatur bicara, aku jadi ingat waktu BEM dulu kan. Jadi
salah satu cara untuk berkomunikasi sama tim itu yang paling penting itu empati. Mungkin Fatur juga ngerasain ya. Jadi kita kan human ya, manusia. Manusia itu punya emotional feeling. Nah, kalau misalnya kalian mau berkomunikasi sama orang, ya mengerti emotional feeling-nya. Itu yang paling pertama. Dan itu kadang-kadang tidak berhubungan sama hal yang rasional gitu ya. Apa ya, kayak misalnya ngobrol individu itu penting banget menurut aku ya. Menurut aku itu ngobrol individu tuh penting banget. Dan ini kalau misalnya kalian kan lebih ini ya, lebih anak muda banget ya, sentenial banget. Nah itu seharusnya ya menurut aku tuh kalian lebih paham kalau di dunia digital sekarang tuh udah nggak ada hierarki lagi. Maksudnya lingkungannya ya, walaupun mungkin masih ada kayak misalnya ada CEO atau leader atau mungkin ada manajer dan segala macam kalau di perkantoran atau mungkin di BEM juga pasti kayak gitu kan. Nah tapi pasti udah nggak ada hierarki gitu, nggak kelihatan budayanya, orang jadi lebih fleksibel. Dan bicara tentang design thinking tadi, sebenarnya design thinking itu, konflik itu adalah salah satu proses perubahan. Kalian harusnya senang dengan adanya konflik. Iya. Kan? Betul, sepakat. Iya, saya senang konflik, Mbak. Karena konflik itu berarti kalau misalnya kayak ada orang yang rusuh dan segala macam, kalian harus bisa menghargai perbedaan. Oh, ternyata ada orang yang tipe kayak gini. Ternyata ada orang nih yang tipe kayak gini nih. Kayaknya ada yang pendiam tapi kerja. Ada yang nggak kerja tapi banyak ngomong. Ada yang kayaknya baper banget atau apa. Nah, itu kan as a leader kalian harus paling tahu karakter individualnya dan kelebihannya, karena semua orang punya kelebihan pasti. Orang yang males datang ke BEM aja itu pasti punya kelebihan. Kayak misalnya dia kreatif dan segala macam, dan kalian bisa nyari itu, explore itu ya, mau nanya dari temennya dan segala macam. Jadi yang thinking itu coba lagi kayak gitu. Jangan pernah dulu tuh Mbak disrupsi di zaman kita tuh ada FME Mbak, tiba-tiba Mbak. Oh gitu. Nggak jadi di lagi fokus KM2 sama PKK, tiba-tiba ada FME. Jadinya tapi teratasi kan. Oke, Kanin gimana? Apakah terjawab? Iya, terjawab banget. Terima kasih ya Mas dan Mbak membuka insight sekali. Iya. Oke. Mungkin kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali kepada Kak Aisyah dan Kak Fatur? Revaldi lah, mana Revaldi nih? Nah, ada Anggian. Ayo Anggian, silakan. Sebenarnya ini pertanyaan buat Kak Aisyah dan Kak Fatur ya Kak. Kan di disruptive innovation era lah kita sebutnya. Ini lagi gencar-gencar big data dan cloud computing ya. Nah sebenarnya di era corona ini, apakah perkembangan big data dan cloud computing ini masih meningkat drastis atau malah menurun sih Kak? Dan apakah perusahaan-perusahaan kecil itu juga memakai teknologi ini gitu loh, dan nggak cuma perusahaan-perusahaan besar aja? Makasih Kak. Baik lu Mbak. Ya, siapa dulu? Kepada Mbak Ai apa Mas Fatur? Moderator lah yang milih. Oke, karena tadi udah Kak Fatur duluan, kepada Mbak Ai. Apa ya, kalau bicara tentang data, ya pasti lagi laku banget lah sekarang. Jangankan sebelum data itu mau sebelum COVID, mau sudah COVID sama pas COVID itu udah big data itu sangat-sangat berguna banget. Sekarang malah startup yang big data sekarang udah lagi naik-naiknya lah. Karena kebetulan teman aku juga usahanya big data. Dan big data itu yang paling penting kan adalah gimana caranya perusahaan bisa mendapatkan data biar dia bisa membaca misalnya consumer behavior. Terus dia harus ngelakuin promosi apa, dia harus tema advertising-nya kayak gimana, terus produknya, desain produknya seperti apa. Nah, data-datanya itu yang dibahasakan lagi menjadi bahasa marketing gitu.
bahasa untuk produk atau untuk perusahaan. Jadi menurutku data itu hal yang penting banget. Malah kan kalau misalnya kita lihat Gojek atau startup-startup lain, banyak mungkin startup yang belum mengalami profit. Bahkan orang-orang bilang bakar uang ya. Itu banyak banget. Nah, itu kan yang mereka jual adalah data. Data itu sekarang dihitung sebagai valuasi. Jadi itu bisa dihitung sebagai money. Jadi kalau ke investor, dia nggak bicara tentang seberapa profit. Jadi kalau misalnya kita nggak bicara profit, misalnya aku jual pulpen harganya 1.000, terus berarti aku untung 500, dia nggak bicara itu, tapi dia bicara tentang seberapa banyak nih data orang-orang pesan makanan apa sih setiap hari Minggu, orang-orang senengnya rasa yang apa sih, makanan manis atau makanan asin. Nah itu kalau kalian lihat ya, misalnya pinter banget, kalau misalnya kayak Shopee pernah kan dia tahu ya orang-orang pesen apa di platformnya yang paling banyak. Dia kan bisa misalnya nih, ada jilbab A, oh ternyata jilbab A ini yang laku jilbab yang pasmina, warnanya warna peach. Oke, berarti kalau ini laku, aku bikin brand yang produknya sama, tapi aku produksi untuk produk yang lebih murah. Nah, banyak tuh peristiwa-peristiwa yang dia pesan dari Cina, terus akhirnya dia si Shopee buat brand baru. Nah, karena dia pegang datanya, makanya juga pernah ada peristiwa sih kayak UKM jadi protes gitu, karena ternyata produknya ditiru gitu sama perusahaan Shopee itu sendiri. Jadi berpengaruh lah. Sekarang udah bukan money, data is money lah sekarang. Ya. Gitulah. Sepakat. Jadi bahkan menurut saya ya, ini kita akan jatuhnya mungkin sesi diskusi aja lah gitu. Teman-teman pasti juga udah lebih update. Bukan cuman big data dan cloud computing. Siapa tadi Anggean gitu ya. Jadi saya rasa sekarang itu kita dibentuk sama sekitar 6 pilar teknologi gitu. Pertama kita pakai yang namanya apps gitu kan. Kita siapa sih yang di sini nggak pakai apps itu? Apps ini kemudian akan menghasilkan yang namanya data apps itu akhirnya akan disimpan di sebuah cloud gitu kan. Di dalam cloud itulah nanti akan ada big data gitu. Dan big data inilah yang menjadi sebuah mesin pembelajaran yang turun menjadi AI. AI ini nanti terhubung sama yang namanya Internet of Things itu, IoT. Dan ini sekitar 5 sampai 6 pilar teknologi yang saya rasa saat ini justru sedang berkembang dan sangat akan berkembang. Melihatnya bagaimana? Melihatnya simple. Kalau misalkan big data itu kita lihat sekarang di Cina itu sekarang udah namanya kalau nggak salah social justice gitu ya. Kalau atau social cam atau apa gitu. Jadi udah nggak perlu KTP lagi orang-orang China itu gitu. Tapi justru pakai ini aja, pakai surveillance kamera, pakai CCTV gitu. Jadi setiap teman-teman nanti ada yang berbuat baik, tiba-tiba nanti akan dapat perlakuan diskon. Kalau misalnya teman-teman ke Guangdong gitu ya, ketika teman-teman keluar dari kereta, itu kan akan banyak iklan gitu ya, banyak iklan dan segala macam. Nah, mereka tuh udah nangkep data kita dari mana. Terus kalau kita jalan sedikit keluar dari stasiun, itu tuh rata-rata dari BTW di Guangdong itu udah maju banget sekarang. Jadi di mana-mana banyak yang flyer digital dan segala macam. Itu tiba-tiba tuh keluar tuh kayak kita main di YouTube, tiba-tiba apa yang baru kita cari tuh keluar gitu loh di sana semua gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat di HP, kalau di China itu jadi HP itu kayak di semua di satu kota gitu. Karena dia benar-benar membaca data kita dan tahu nih apa yang lagi kita butuhkan gitu. Pun juga CCTV ini secara big data sekarang lagi dimanfaatkan. Salah satunya di Israel misalkan. Israel itu akhirnya menggunakan teknologi CCTV untuk mendeteksi sebenarnya yang namanya coronavirus gitu kan. Seberapa banyak orang yang kena dan lain segala macamnya. Bahkan Nvidia nih yang ada di setiap laptop kita, itu kan sebenarnya perusahaan teknologi. Dia itu satelitnya mereka tuh baru mereka perbarui untuk bisa melihat pergerakan si coronavirus ini gitu. Atau misalkan cloud gitu ya tadi yang ditanyakan. Cloud itu sekarang pasti semua orang pakai cloud, apalagi kayak gini gitu. Pasti permintaan akan naik sih menurut saya dan itu logika yang sangat bisa dimaklumi. Tapi barangkali saya mau tekankan justru bukan di keduanya, di big data dan bukan di cloud, tapi justru di AI-nya gitu. AI ini yang sebenarnya salah satu yang sekarang lagi sangat
hits dan lagi pada banyak yang cari, walaupun sekarang teknologi AI di Indonesia masih tahap pertama gitu ya, chatbot aja gitu. Tapi kalau di luar justru itu yang menjadi salah satu kekuatan orang-orang gitu. Misalkan sesimpel dari Google Alexa, itu bisa connecting IoT kita yang ada di rumah, sehingga apapun yang terjadi pada kita, misalkan jam tangan gitu ya, jam tangan kita kita misalkan mau kena stroke, itu 10 jam sebelumnya, hasil kolaborasi dari Johnson & Johnson dan Apple, itu bisa mendeteksi kalau, kita bentar lagi kita bakal kena stroke gitu. Jadi bayangin kalau misalkan ini perlahan ya, AI itu semakin murah, big data semakin murah, semua makin murah, kita akan living like really in the hyper connected society gitu. Dan tentu seperti persis pidato Bill Gates 2015, salah satu yang bisa menyelesaikan ketidakpastian di masa depan ya teknologi gitu. Termasuk juga dengan big data, cloud dan yang lainnya. Gitu sih paling, maaf. Gimana, Gian? Apakah terjawab? Ya, sangat terjawab ya. Makasih kakak-kakak dan moderator. Oke, makasih Gian. Mungkin satu pertanyaan terakhir buat Kak Fatur dan Mbak Isya. Apakah ada yang ingin bertanya? Kak Arif udah ketawa-tawa dari tadi nih. Mungkin mau bertanya. Gak apa, ketawa aja ngeliat Mas Fatur. Seneng ngeliat Mas Fatur Malaysia gitu. Iya. Orang nih, Mbak. Baru nih lihat Fatur. Iya, belum sungkem nih ke Mbak Aisyah. Nah, waduh. Loh. 5 tahun loh beda kalian ya. Hebat loh. Terima kasih. Jargon yang humas masih itu. Iya, masih. Masih, Mbak. Masih beneran. Masih lah. Ya Allah. Terharu loh. Ya, Ya Allah. teman-teman ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan terakhir. Oh, Revaldi, kalian mau nanya? Apa yang lain dulu aja, Mas, yang lain dulu aja. Oke. Nanti kita bisa tanya di belakang, ngobrol belakang. Waduh. Ampun. Juga. Tapi Kak Andre nih, Kak Sukma pengen bertanya kayaknya nih. silakan. Atau Surya sendiri nggak apa-apa, Sur. Hamzah, teman-teman yang lain. Atau nggak, ya lebih cepat lebih baik lah sebenarnya. Oke, Jawab kalau ada pertanyaan. sebenarnya aku ada satu pertanyaan nih, Kak. Apa tuh? Gimana sih, Kak, tips untuk tetap positif dan manajemen diri yang baik untuk selama pandemi, Kak? Nah, itulah. Oh, Fatur lah itu. Fatur kemarin nggak bisa itu ya? Oke. Karena tadi Mbak Ai udah duluan, Kak Fatur. Fatur lagi. Oke. Gimana bisa keep positif ya sebenarnya sama manajemen diri? Sebenarnya nggak bisa dimaklumin sih. Bukan nggak bisa dimaklumin. Nggak bisa dipungkiri gitu ya. Intinya semua orang stres lah di pose-pose kayak gini. Semua orang stres. Barangkali teman-teman yang punya orang tua, punya usaha gitu ya, pasti terdampak. Teman-teman juga mungkin biaya kos pada naik nggak sih? Biaya kos naik nggak? Tetap ya? Tetap, Kak. Lagi Tetap meminta ya? diikuti. Salah. Turun. Terus padahal uang jajan mungkin sedikit turun misalnya gitu. Intinya semua orang sulit lah sebenarnya gitu. Dan nggak apa-apa sebenarnya kalau misalkan kita mau sedikit ada momentum untuk ya banyak renung dan lain-lain lah gitu. Banyak dicek lah sebenarnya kondisi kita akan di mana. Bahkan sekelas McKinsey itu nyaranin perusahaan untuk cek kondisi gitu. Cek kondisi perusahaan saat ini lagi gimana kabarnya, mana aset-aset yang bisa diselamatkan, mana SDM-SDM yang bisa diselamatkan gitu. Simon Sinek misalkan beberapa kali teman-teman ada yang tahu, dia bilang kalau jangan sampai pecat SDM gitu. Dia selalu bilang kalau justru SDM-nya dirubah aja jadi entrepreneur. Jadi dia tetap kerja, tapi diubah dia jadi entrepreneur gitu. Marketing, semua orang jadi marketing misalkan sekarang gitu. Nah, justru di momen-momen yang sulit kayak gini, ya nggak apa-apa untuk kita ngecek kondisi kita. Baru setelah itu kita coba mencari peluang, kira-kira dari perilaku yang tadi mungkin Mbak Ai udah banyak banget jelasin tentang peralihan perilaku orang gitu ya. Itu akan kemana gitu. Dan saya rasa justru ini momentum kalian gitu, momentum kita semua. Mungkin yang tadinya nggak main TikTok jadi main TikTok. Mungkin yang tadinya misalkan yang tadinya nggak masak-masak jadi masak. Carilah hobi-hobi baru, carilah hiburan-hiburan baru gitu dan tekuni gitu. Barangkali ini adalah blessing in disguise, blessing Tuhan kepada kita semua untuk janganlah kita hidup tetap-tetap aja gitu. Selalu cari yang baru, selalu lihat positif baru.
ya ibarat tadi kalau kita terjun payung gitu ya dari sebuah pesawat, kalau kita nggak buka mindset kita yang bakal selesai gitu. Intinya kembali ke mindset sih. Oke, makasih Mas Fatur. Mbak Ai mungkin ingin menambahkan? Apa ya? Positive thinking itu apa ya? Proses sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya gini, kayak misalnya kalau kalian merasa sedih, marah, ya sebagai manusia itu wajar banget. Justru kalau misalnya kalian tidak pernah merasakan itu malah ya harus bertanya pada diri sendiri dong ya. Karena apa ya, nggak mungkin lah manusia tuh isinya positif semua. Pasti ada negatifnya gitu, dan ya manusia nggak sempurna, jadi jangan pernah apa ya, takut untuk berbuat salah. Tapi kecuali kalau misalnya kayak kriminal gitu jangan dicoba ya. Jadi apa ya, kayak misalnya merasa mungkin kalau kayak umur kalian mungkin kalau aku juga pernah ngalamin ya, kayak aku ngerasa nggak pantas misalnya kayak berada di dulu misalnya jadi kadep misal. Aku ngerasa nggak pantas tuh jadi kadep. Terus akhirnya yang aku lakuin adalah gini, kan itu kan pemikiran aku kan. Ternyata aku punya standar yang tinggi. Aku punya ekspektasi tinggi terhadap diri aku sendiri gitu. Nah ternyata akhirnya, wah kalau misalnya pendapat aku sendiri, ya mungkin orang lain lihatnya beda dong. Nah harus punya insight orang lain. Nah orang lainnya ini apa ya? Kalian harus punya opsi-opsi teman atau rekan kerja lah ya, yang bisa kalian percaya untuk bukan memberikan mindset positif, bukan memberikan hal positif kayak misalnya gini, semangat ya, kayaknya kamu ini nggak usah sedih, emang tuh hidup kayak gitu, aduh, gitu guys. Iya. Apa selalu ya? ada tuh kayak gitu-gitu. Apa ya positif? Toxic positivity. Itulah toxic positivity. Nah, cari teman yang jujur gitu. Jujur dalam artian gini. Ada dua tipe orang yang jujur, yang bikin apa ya? Ada yang jujur bikin kesel, ada yang enggak. Kalau emang dia beneran orang yang baik, dia bakalan bilang langsung ke kamu secara individu. Kalau itu hal negatif ya. Tapi kalau dia bilang di depan banyak orang, itu mungkin niatnya udah beda lagi. Karena gini, memperbaiki, kalau menurut aku ya, kayak memperbaiki menegur orang itu kalau di depan orang secara manner itu agak kurang sopan. Kayak misalnya apa ya, kayak menuduh atau menganggap kayak wah kerja kamu kayaknya jelek. Nah itu menurut aku mannernya, menurut aku kayak agak sedikit apa ya, kurang lah gitu. Nah, jadi yang harus kalian lakukan itu untuk berpikir positif adalah lihat sisi lain yang bisa buat kamu berkembang. Karena negatif itu pasti banyak lah. Kayak misalnya kayaknya aku kurusan ya, kayak aku gendutan ya. Itu kan itu kan pendapat diri sendiri ya. Ternyata orang lain kayaknya nggak ada yang berubah apa-apa deh. Kayaknya aku ini ya. Dan pada akhirnya kalian hanya melawan diri kalian sendiri gitu. Itu cuma bisikan diri kalian sendiri. Yang baik urusan kok, Mbak. Oh. Aduh. Ya kayak gitulah, guys. Oke. Santai aja lah. Oke, makasih Kak Aisyah, Mas Fatur. Mungkin karena sesi tanya jawabnya telah selesai, sedikit final statement dari Mas Fatur, kalau nggak Mbak Aisyah. Fatur aja, motivator. Mbak Aisyah kan tadi udah duluan. Ya, Mbak Ai dulu berarti sekarang. Oh iya. Final statement singkat. Final statement buat teman-teman semuanya,
walaupun usia kita terpaut jauh ya. Emang kata 2016, kalian 2019, ya Allah. Mbak. Tetap semangat dan apa ya? Kalau menurut aku pribadi sih BEM itu sangat ini ya, membekas di kehidupanku ya. Nggak tahu karena timku waktu itu isinya hebat-hebatnya Fatur, ya kan? Atau memang kita seru aja gitu. Soalnya waktu itu ya, ini jadi ini lagi sih, jadi keinget masalah lagi. Jadi waktu itu kita berjumlah 14 orang dan entah kenapa departemen kita itu yang paling sering lengkap untuk datang rapat. Nggak tahu kenapa, kayak nih anak kenapa sih pada rajin-rajin semua, kalaupun ada yang nggak rajin tuh kayaknya kita bisa menggapainya dengan mudah gitu. Iya, kayaknya kayak ya udah hilang ada gitu ya kan. Apa ya, kayak kalian inilah jaga pertemanan, karena networking itu kita nggak bakalan tahu kan ke depan kayak gimana. Iya, karena aku ini sih suka banget dengan networking. Aku tuh suka banget dengan networking untuk public relation dan segala macam. Jadi teman-teman tetap jaga silaturahmi. Terus nanti ke depan saling membantu. Nanti kalian sesudah kuliah juga bakalan ketemu yang namanya real life dengan masalah-masalah kehidupan yang lebih berwarna ya. Iya kan ya Fatur ya? Ya warna. Wah gila, warnanya banyak banget tapi. Gila, roller coaster. Kayak gitu. Oke. Selamat semuanya. Oke Mbak Ai, makasih. Mungkin dari Mas Fatur, silakan. Ya pesanku sih stay calm lah guys, stay calm, keep in touch gitu ya dengan teman-teman yang lain. Gue juga kangen banget kok bisa benar-benar meluk teman-teman sendiri gitu ya, kangen kongko apa dan segala macam itu super kangen. Tapi sebagai ya kita kan selalu bilang kalau kita tuh adalah perwakilan rakyat apa dan segala macam, ya berikan banyak teladan lah untuk tetap still patuh pada protokol apa dan segala macam. Yang kedua, buat hal baru lah, cari hal baru gitu. Gue yakin program kayak ini programnya Humas loh Mbak Ai. Ya kan ya? Iya Mas. Gue yakin setiap orang, setiap organisasi yang buat hal-hal baru itu pasti akan bermuara kok gitu. Ibarat kayak sungai aja, semua akan bermuara ke laut gitu. Yang penting dari air itu kan dia nggak stuck di sebuah batu dan akhirnya menjadi bau dan basi, kan nggak berguna kan. Selama dia mengalir, mau dia lewat batang, mau lewat apa, dia pasti akan bermuara ke sebuah laut gitu. Dan gue rasa silakan dieksplor terus hal-hal seperti ini. Gue apresiasi banget ada hal kayak ginian. Alumni next pasti akan jauh lebih kece karena since FEB banyak banget yang keren-keren, satunya adalah Mbak Ai. Dan ya gue justru mau ngucapin juga untuk teman-teman yang lulus di 2020 gitu ya. Selamat. Gue banyak melihat video dan lain-lain gitu, itu super haru dan kita semua tahu lah momentum wisuda itu salah satu yang ada yang lulus. Ada ya? Revaldi sih harusnya ngasih ada. Aduh, Januari ya Mas. Januari ya. Dulu. Ya intinya siapapun itu yang lulus tahun ini gue ucapkan selamat dan semangat gitu ya, karena kondisi kayak gini you still deserve the best lah gitu. So that's officially my closing statement sih, and thank you. Oke, makasih Mas Fatur, Mbak Ai. Mungkin kita udah berada di ujung acara. Sebelum tutup, mari kita foto bersama dulu untuk kenang-kenangan. Jadi kepada teman-teman yang belum bisa menyalakan kamera, tidak apa-apa, tapi yang bisa harap dinyalakan terlebih dahulu ya. Kalau Google Meet tuh nggak bisa nyalain kamera semua orang ya, atau tetap ini bisa, ya? Gimana? Bisa kok. Bisa tergantung orang sih mau apa enggak buat nyalakannya. Anin mana Anin? Ya. Anin apa sih beberapa masih. Parah emang Anin nih Bang. Mungkin ayo teman-teman bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Akmal mana nih Akmal? Masih push track dia Mas, kayaknya Mas. Buset dah. Oke, mungkin yang teman-teman yang lain sedikit berhalangan kali ya buat menyalakan kameranya. Oke. Operator siap ya? Oke. 1, 2, 3.
Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Mas gimana sih Mas gayanya sekarang? Mas. Oh gini, masih gini loh, Bay. Masih gini loh, Bay. Oke. Ini udah generasi berapa sih? Ini kalau kita ngadain reuni-reunian seru deh. Kadernya siapa deh? Ya seru ya. Oke. Sebelum ini karena kita buka dengan doa, mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Ya, berdoa dapat diakhiri. Mungkin kata-kata terakhir dari moderator yaitu setiap krisis selalu ada yang bisa bangkit dan mencari peluang dari hal tersebut. Yang penting itu apakah kita mau atau tidak. Itu kata-kata dari Mas Fatur yang saya kutip. Sekian, saya moderator Muhammad Wafa Ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anin mana Terima kasih nih? Kak Aisyah, Kak Fatur. Ya, bye. Dadah Makasih, Fatur. Kak. Ya, bye. Makasih, Kak. Bye di sana jam berapa berarti, bye? Di sini jam 9.48. Itu udah sepi kayak gitu ya kalau di Makassar ya. Oh, masih rame. Ya udah tuh. Ayo Mas, kita agendakan lah Mas. Baca juga. Seru Yang penting ya. itu bye. Yang penting itu bye. Bye itu susah banget soalnya. Mas Fatur, Mbak Hai, makasih banyak Kak ya. Iya. Ya. Sok. Oke, pamit ya. Ya, bye. Makasih Kak. Ya, makasih Mbak Acia. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Terima kasih.